Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak. Ibu harap kita semua selalu dalam kondisi yang sehat walafiat sehingga dapat fokus memperhatikan untuk beberapa waktu ke depan. Anak-anak, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi bersama Ibu Renata yang di kesempatan kali ini kita melakukan proses belajar mengajar secara daring atau online. Akan tetapi, Ibu harap hal ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar dan menuntut ilmu. Amin. Nah, anak-anak semua, sebelum memasuki ke pematerian, untuk presensi kehadiran, kalian dimohon untuk menuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Dan setelah kalian selesai menonton video ini, kalian diwajibkan untuk mengisi G-form yang akan Ibu sebarkan di grup, karena di dalam G-form tersebut terdapat tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan. Maka dari itu, kalian harus fokus memperhatikan video ini dengan seksama. Dapat dipahami anak-anak? Kalau begitu, kita langsung saja ke pematerian intinya. Jadi anak-anak, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai konsep manajemen. Setelah mempelajari dasar-dasar ekonomi, sekarang kita akan mengintegrasikan pengetahuan tersebut dalam materi manajemen. Dalam bidang ekonomi, kita telah memahami konsep kebutuhan, kelangkaan, dan bagaimana keputusan ekonomi diambil untuk mengalokasikan sumber daya. Nah, sekarang dengan materi manajemen, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di dunia nyata dalam suatu perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Mengapa kita harus belajar manajemen? Kenapa? Karena pada dasarnya manajemen itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan anak-anak. Dengan manajemen, kalian dapat belajar bagaimana mengatur waktu, sumber daya, dan juga tanggung jawab secara efektif efisien. Selain itu, pengetahuan ini juga membantu kalian dalam bekerja sama tim, memimpin proyek, dan juga membuat keputusan yang baik. Sehingga sangat penting untuk kalian mempelajari manajemen demi keberlangsungan kehidupan kalian di masa depan. Seperti itu anak-anak. Dan dalam pertemuan kali ini, apa saja sih materi yang akan Ibu bahas? Nah, jadi yang pertama, Ibu akan mulai dengan pengertian apa itu manajemen, kemudian tujuan, fungsi, dan akan diakhiri dengan unsur-unsur yang ada dalam manajemen. Nah, Ibu harap setelah kalian menonton video ini, kalian itu dapat memahami konsep dasar manajemen, mengidentifikasi tujuan manajemen, menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, dan dapat mengenal unsur-unsur manajemen. Baik, yang pertama akan kita bahas, apa itu manajemen? Hal apa yang kalian pikirkan ketika mendengar manajemen? Boleh kalian tulis di kolom komentar ya anak-anak. Jadi apa sih manajemen itu? Manajemen adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti materi, finansial, dan juga informasi dan sebagainya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di sini Ibu sudah menegaskan warna di beberapa kata yang itu merupakan keyword atau poin penting dari apa itu manajemen. Jadi manajemen adalah pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, apa saja tujuan dari manajemen? Yang pertama ada memaksimalkan efektivitas dan efisiensi, menentukan dan mencapai tujuan organisasi, meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan, memastikan kualitas selalu bagus dan sesuai harapan, mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai bidangnya, dan yang terakhir adalah untuk memudahkan proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Ini merupakan beberapa tujuan dari manajemen, tetapi masih banyak sekali tujuan dari manajemen ini ya anak-anak. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai fungsi manajemen.
Apa saja? Yang pertama ada perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan sasaran organisasi serta mengembangkan strategi dan rencana untuk mencapainya. Ketika kalian mau membuat sesuatu perlu atau ingin mencapai sesuatu perlu buatlah suatu rancangan dengan menetapkan tujuan atau target yang ingin kalian capai. Nah, setelah kalian mengetahui target yang ingin kalian capai, barulah kalian membuat suatu uh, strategi atau cara bagaimana untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya, ada pengorganisasian, yaitu merancang struktur organisasi dan menetapkan tugas serta tanggung jawab bagi setiap anggota organisasi. Nah, ini tuh sangat penting karena demi keberlangsungannya rencana kalian anak-anak, jika kalian sudah menentukan target dan sudah tahu strategi seperti apa, maka selanjutnya adalah merancang struktur organisasi dan menetapkan tugasnya serta tanggung jawab sehingga dapat terstruktur semua proses dalam pencapaian tujuan tersebut. Selanjutnya ada pelaksanaan, yaitu pengarahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Ini juga termasuk proses pengarahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada maaf anak-anak, pengawasan, yaitu memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan. Nah, melalui fungsi pengawasan ini, kalian dapat mengukur serta mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki agar tujuan itu tetap tercapai secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai unsur yang ada dalam manajemen. Dalam manajemen biasanya sering disebut atau dikenal dengan 6M. Apa sajakah itu? Yang pertama ada man atau manusia, itu sebagai pelaku dari kegiatan manajemen, baik sebagai manajer maupun sebagai karyawan. Selanjutnya ada money atau uang, yaitu sumber daya yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Selanjutnya material atau bahan, yaitu sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya ada machine atau mesin, yaitu sumber daya yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Selanjutnya ada method atau metode, yaitu cara yang digunakan untuk melakukan kegiatan manajemen. Dan yang terakhir adalah market atau pasar, yaitu tempat barang atau jasa yang dihasilkan dan diperjualbelikan. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Ibu harap setelah kalian memahami mengenai konsep dasar manajemen ini, kalian dapat sedikit demi sedikit mengaplikasikannya dalam hidup kalian. Dan Ibu ingatkan kembali untuk mengisi dan juga mengerjakan tugas yang ada dalam G-Form yang telah Ibu kirimkan di WhatsApp group. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.